warahmatullahi wabarakatuh. Untuk awal yang baik dan untuk keberkahan hidup kita semua, mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab dengan harapan semoga hajat-hajat kita qabul. Yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit semoga diberikan kesembuhan, dan yang memiliki kesulitan ekonomi sehingga jauh dari masjid segera usai, segera selesai sehingga kembali dekat dengan masjid kembali. Biridha'illahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah wa ala hadhihi niyah wa kunatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fil ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Hadratal muhtaramin wal mukarramin yang kami muliakan dan kita muliakan bersama, seluruh jajaran kepengurusan Masjid Agung Al-Ikhlas, mulai dari ketua sampai jajaran-jajaran ke bawahnya, yang mohon maaf secara satu persatu tidak dapat disebutkan. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh yang hadir, ayah bunda semua, kakak-kakak, adik-adik yang usianya lebih muda, yang insyaallah sangat saya banggakan. Dalam waktu yang sangat singkat ini tentu tidak bisa kami memuliakan satu persatu. InsyaAllah yakinlah bahwa kemuliaan di antara kita bukan yang berdiri lebih mulia, bukan juga yang mengalungkan sal lebih mulia, yang berbicara tidak lebih mulia dari yang mendengar. Sudah digariskan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kita hanyalah yang paling bertakwa. Sementara kadar-kadar takwa kita, semua kita yang ada di sini masing-masing sama-sama tidak tahu. Boleh jadi saat saya di depan antum semua saya kelihatan soleh, kelihatan baik. Namun di dalam kesendirian boleh jadi saya sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, dirimu yang sesungguhnya adalah dirimu di saat dalam kesendirian. Maka mohon doa kepada ayah bunda, jamaah suling wabil khusus, yang saya yakin dan percaya tak mungkin antum, bapak, ibu semua bisa berada di Masjid Al-Ikhlas ini kecuali bangunnya lebih awal dari biasanya, karena jarak tempuhnya jauh. Biasanya masih ingat saya ucapannya almarhum al-maghfurlah Abah Haji Uti Konsen mengatakan, memang menitipkan kepada jamaahnya untuk selalu menghidupkan solat tahajud. Sementara di dalam Al-Quran kita tahu bahwa wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, bahwa
Kemuliaan itu memang tidak bisa diukur, tetapi kegiatan-kegiatan kemuliaan itu bisa menjadikan barometer bahwa seorang bisa diindikasikan orang mulia. Salah satunya adalah istiqomah sholat tahajud. Dari ayat tadi kita tahu bahwa saya yakin jamaah suling, jamaah pada umumnya adalah orang-orang mulia. Doakan kita dan kita semua, semoga kita semuanya dalam keadaan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhiratnya. Amin Allahumma amin. Pertama dan utama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh kali ini Allah selalu memberikan kebaikannya kepada kita. Boleh jadi kita sebelumnya tidak berencana untuk berada hidup di hari ini, di hari Ahad 12 Muharram 30 Juli. Tidak berencana mungkin kita berada hidup di hari ini. Saya teringat dalam sebuah ungkapan, bagaimana kehidupanmu hari ini boleh jadi itu karena doa-doamu dulu dan caramu menjalaninya. Bagaimana kita ke depan itu mungkin terjadi tergantung bagaimana cara kita berdoa hari ini dan cara kita komitmen menjalaninya. Maka dari itu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin buah dari doa kita, Allah pertemukan kita di tempat yang baik ini, dalam keadaan momen yang baik ini. Dan kita tetap berdoa ke depan, semoga kita tetap panjang umur, diberikan kesehatan dan diberikan kecukupan dalam segala halnya, sehingga kita bisa melaksanakan segala ibadah kita dengan baik. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kebaikan yang kita anggap baik tidak akan bernilai ibadah di sisi Allah manakala itu tidak disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sepantasnya kalau kita bersolawat kepada Rasulullah dengan harapan semoga kebaikan yang kita lakukan pada pagi hari ini semuanya diganjar ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan tentunya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, izin untuk berdiri dan izin untuk menyampaikan satu materi insyaallah. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Sebaik-baik ucapan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik nasihat adalah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bukan seorang hafiz, tetapi saya ada hafal beberapa ayat Al-Quran. Saya bukan seorang muhaddis, tapi alhamdulillah adalah sedikit yang saya hafal dari hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kesempatan saya berdiri di depan antum semua adalah memberikan nasihat, dari segi umur tak pantas yang duduk lebih tua daripada yang berdiri. Kalau menceramahi kurang pantas juga, karena boleh jadi dari kesempatan berpendidikan mungkin titel antum lebih tinggi daripada yang berdiri ini. Maka sengaja saya membawa dua kitab tadi. Satu kitab saya tinggalkan di mobil, kitab Nasoihul Ibad. Satu kitab yang lebih kecil yang bisa dilipat saya bawa. Nama kitabnya adalah Wasiyatul Mustafa. Wasiatnya Rasulullah kepada menantunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Saya akan mengambil satu nasihat untuk disampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Insyaallah nasihat yang ketujuh. Saya menyampaikan nasihat yang ketujuh ini karena kebetulan di setiap yaumul Jum'ah, di setiap malam Jumat saya punya kajian rutin memberikan materi membersamai Majelis Rotibul Haddad. Majelis Rotibul Haddad ini adalah majelis solawat yang rangkaian kegiatannya banyak membaca solawat. Solawat dibaca. Terus materi apa yang tepat untuk dikaji secara utuh mulai awal sampai hatam. Akhirnya menemukan sebuah kitab yang berjudul Wasiyatul Mustafa, wasiat-wasiatnya Rasulullah kepada menantunya.
karyanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Mudah-mudahan wasiat ini bukan hanya untuk Sayyidina Ali, tapi juga berlaku untuk kita semuanya, umat Islam. Wasiat yang ketujuh ini bergandeng dengan wasiat yang keenam. Ya Ali, duhai Ali, alaika bis salati, wajib atasmu senantiasalah engkau Ali untuk solat tepat pada waktunya, fi awqatiha. Fa innaha, karena sesungguhnya solat pada waktunya, ra'su kulli fadilatin, pokok tiap-tiap keutamaan, wa sanamu kulli ibadatin, dan keluhuran tiap-tiap ibadah. Ini nasihat yang pertama untuk membuka nasihat yang kedua. Sebelum masuk ke nasihat yang kedua, kita bolehlah bersyukur kepada Allah, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat berjamaah tepat pada waktunya. Bahwasanya sesukses apapun kita, kalau urusan salat masih morat-marit, mohon maaf, kesampingkan dulu deh. Engkau pada hakikatnya gagal secara keakhiratan. Mungkin secara keduniaan Anda sukses, tapi mohon maaf, secara keakhiratan Anda gagal. Sederhana saja, bahwa dahulu pernah ada orang kaya, mati juga. Ketahuilah bahwa dahulu pernah ada orang yang sangat mulia dan luhur, mati juga. Bahkan para nabi pun wafat. Kita bukan orang paling kaya di dunia ini, kita bukan orang yang paling dimuliakan, bahkan kita bukan nabi. Sudah pasti kita mati. Lalu apa yang akan kita banggakan kalau bukan ibadah-ibadah yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah salat. Bahkan Rasulullah mengatakan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dihitung dari amal ibadah kita itu adalah salat. Dulu waktu saya masih mondok, hadis ini saya berpikirnya begini, kalau orang sukses itu adalah sukses pertama kalinya adalah sukses ngurusin waktu sholat. Saya berpikir begini, loh, kalau begitu seharusnya yang kaya-kaya, yang hebat-hebat itu adalah orang yang rajin sholatnya. Tapi banyak di luar sana orang yang mengentengkan sholat, bahkan tidak beriman mungkin. Secara keduniaan mereka lebih makmur daripada kita. Sempat terjebak berpikir begitu. Tapi setelah berpikir panjang, diuji silih berganti dengan sakit, kadang diuji dengan rasa suka, rasa duka. Akhirnya kita tumbuh berpikir, ternyata keduniaan itu tidak bisa diukur. Kehidupan yang bahagia itu tidak bisa diukur dengan materi. Ada orang mengatakan, orang yang kaya itu adalah orang yang tenang. Ternyata ketenang itu hanya didapat dalam sholat, bukan dalam materi. Sebanyak apapun yang kita miliki, ketenangan kadang tidak kita dapatkan. Tetapi kalau kita sholat, sudah pasti tenang. Kalau ada orang sholat, kemudian dia tidak mendapatkan ketenangan, berarti proses-proses dalam sholat itu ada yang dilewati. Salah satunya cara wudhunya mungkin, atau sunnah-sunnah wudhunya, atau sholat-sholat sunnah sebelum masuk sholat fardunya. Ketika kita mengikuti standar operasional sholat yang diajarkan oleh Rasulullah, sudah pasti yang dijanjikan di balik sholat itu akan kita raih. Nah, masuk kepada nasihat yang kedua. Ya Ali, duhai menantuku Ali, tamanna Jibril an yakuna min bani Adam li sab'ati khisalin. Wahai Ali, tamanna Jibril, malaikat Jibril itu berangan-angan. Tahu Jibril Bapak Ibu? Jibril itu adalah
salah satu malaikatnya Allah yang intens sekali, sangat sering ketemu Rasulullah, karena sangat sering diperintah oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Boleh dibilang beginilah, Jibril itu adalah asisten terdekatnya Allah, orang terdekatnya Allah, ibaratnya begitulah. Tapi Jibril iri dengan kita manusia ini. Kan aneh nih, apa penyebabnya? Tamanna Jibril itu iri, berharap-harap ayyakuna min bani Adam li sab'ati khisalin. Berharap-harap bisa menjadi anak cucu Adam dengan keutamaan 7 hal. Subhanallah. Malaikat tercipta dari cahaya, jauh dari aib, sudah pasti tak berdosa. Kita tahu Bapak Ibu, kita ini namanya perbuatan dosa tidak lekat. Kalau kata almarhum Kyai Haji Zainuddin MZ itu, Nabi Adam kesalahannya cuma satu, tinggalnya di surga, diusir. Kita anak cucu keturunannya yang kesekian ribu, kesalahannya banyak, pahalanya sedikit, tinggalnya tidak di surga, di dunia, berharap ke surga. Kayak kita orang terdekatnya Allah. Subhanallah, kurang ajar banget kita nih. Maka dari itu, ini boleh kita jadikan renungan dan kebanggaan, dan harus kita hidupkan agar kita menjadi kebanggaan benar-benar, sebagai jawaban telak kepada malaikat yang telah meremehkan manusia. Di dalam Quran suratul Baqarah juz 1, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ketika Allah mengumumkan akan aku ciptakan satu makhluk yang bernama manusia, lalu satu di antara malaikat lalu komplain, ya Allah, masihkah engkau akan menciptakan manusia? Tidak cukupkah kami dari golongan malaikat yang selalu beribadah dan sujud kepada engkau? Apakah mereka nanti akan lebih baik daripada kami? Gitulah kurang lebihnya. Tetapi dengan nasihat ini kita mendapatkan jawaban bahwa manusia kalau bagus kalah itu malaikat. Tapi manusia kalau tidak bagus, tidak mengikuti standar operasional manusia Rasulullah SAW, maka hina sehina-hinanya. Apa 7 perkara yang menyebabkan Jibril iri ingin menjadi seperti kita? Yang pertama, as-salawatul khamsu. Yang pertama adalah salat 5 waktu bersama imam, ma'al imam. As-salawatul khamsu ma'al imami. Salat 5 waktu bersama imam. Kalau ada orang salat 5 waktunya istiqomah, selalu berjamaah dengan imam, itu manusia diiriin sama Jibril. Jibril tuh iri, merasa kalah dengan orang seperti itu. Subhanallah. Semoga kita bisa istiqomah seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, penyebab Jibril itu iri ingin seperti kita, wal mujalasatul ulama, yaitu berkumpul dengan para ulama. Kalaulah di antara kita ini ada yang ulama, maka kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang diiriin sama Jibril alaihi salatu wassalam. Dan dikatakan di sini wal mujalasatul ulama, tidak disebutkan syaratnya harus alim, enggak. Asalkan nimbrung saja dengan orang-orang alim. Ada orang yang alim menyampaikan ilmu, nimbrung dia, paham tidak paham dengan penjelasannya, dapat kemuliaan. Subhanallah. Yang ketiga, wa iyadatul marid, mengunjungi orang sakit. Yang ketiga ini saya agak berpikir 2 kali. Salah satu kesunahan bulan Muharram itu adalah, salah satunya itu mengunjungi orang alim, menjenguk orang sakit. Saya tengok-tengok, lihat-lihat,
kenapa bulan-bulan ini banyak orang sakit? Dengar berita sakit, apa mungkin ada hubungannya dengan sabda Rasulullah bahwa kesunahan di bulan Muharram ini mengunjungi orang sakit? Lalu banyak orang-orang sakit tuh. Tapi mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga kesehatannya. Amin Allahumma. Artinya adalah Anda yang sedang sakit hari ini harus memilih menjenguk, jangan memilih dijenguk. Begitu Pak maksudnya. Kalau Anda sehat, bersyukurlah dengan cara menjenguk. Jangan sampai nanti dijenguk. Kalau udah dijenguk, baru tahu nikmatnya sehat. Hadirin rahimakumullah. Yang keempat, wa tashyi'ul janazati. Yang keempat adalah mengiringi jenazah. Orang yang mengiringi jenazah ke pemakaman adalah orang yang sangat memiliki keutamaan yang Jibril iri kepadanya. Banyak kan di antara kita kalau pergi takziah hanya baca Yasin, habisnya balik tidak sempat mengantar ke pemakaman, bahkan tak sempat mendengarkan talqin mungkin, sehingga banyak peristiwa-peristiwa yang tidak bisa kita ambil pembelajarannya. Ternyata hal ini karena satu penyebabnya, kita kurang informasi bahwa menggiring jenazah sampai ke pemakaman itu merupakan keutamaan bagi anak cucu Adam yang Jibril iri kepadanya. Nah, mulai besok setelah tahu informasi ini, kalau ada di antara kita yang meninggal dunia lalu kita berkesempatan punya waktu, datanglah. Selain kita menyumbang bacaan Yasin, tahlil, kita mengiring jenazahnya. Karena kata orang itu begini, bertakziah kepada orang yang meninggal dunia itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban kelompok. Artinya kalau ada seorang lain Islam yang lain mengerjakannya, kita nggak dosa. Tapi sebenarnya fardu kifayah itu ngiring kita kepada fardu ain. Contohnya begini, baca Al-Quran itu dengan baik dan benar itu fardu ain. Artinya setiap orang Islam harus bagus. Belajar ilmu tajwidnya fardu kifayah aja. Tapi kan guru saya pernah bilang, mana ada orang baca Quran baik dan benar tanpa belajar. Secara tidak langsung belajarnya ya wajib juga. Sama dengan begini, ngurus orang jenazah itu, orang meninggal dunia itu fardu kifayah. Walaupun kita tidak ikut ngafani, nggak ikut mandiin, ya sudah, yang penting ada yang ngurus. Tapi ingat, kita calon jenazah gaam yang harus perlu belajar juga dalam perkara-perkara begitu. Kalau kita tidak rajin ngurus orang yang meninggal dunia, lalu siapa yang akan ngurus jenazah kita? Betul tidak? Nah, maka dari itu masuk akal sekali kalau tasyyi'ul janazah, menggiring jenazah ini termasuk keutamaan bagi anak cucu Adam. Yang berikutnya wasakyul ma'i, memberi minum. Di sini saya lihat di belakang kita dah siap. Subhanallah. Memang hamba Allah itu Allah urus hidupnya. Kau urus solatmu, kau urus hubungan dengan aku, perbaiki ibadahmu kepada aku, jangan khawatir. Jatah makanmu aku yang ngurus, kata Allah. Kita sibuk sholat, kita sibuk ngaji, di belakang makanan sudah sibuk nunggu kita. Kapan aku mau disantap, katanya. Subhanallah. Ternyata Allah itu tidak ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Wassulhu bainal itsnain. Yang berikutnya adalah Jibril iri kepada kita adalah mendamaikan orang yang sedang bertikai. Ada yang bertikai di sini, damaikan, maka Jibril iri kepada kita. Yang terakhir wa ikramul jari wadh-dhaifi. Yang terakhir adalah memuliakan tetangga dan anak yatim, sebagaimana yang kita lakukan pada bulan-bulan ini. Memuliakan anak yatim itu Jibril iri kepada kita. Fahris ala dzalik. Maka dari itu kata Rasulullah, duhai Ali, gemarlah engkau melakukan perkara tersebut. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dari 7 perkara itu semoga kita bisa mengamalkan minimal salah satunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemampuan kita untuk menjadi hamba-hamba yang dibanggakannya. Amin Allahumma amin.
Apa yang saya sampaikan kalau ada baiknya semoga menjadi amal kebajikan, dan kalau ada yang khilaf dan salahnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.